Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwani fillah wa bapak sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul lagi melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Rasulullah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sejauh ini 6 pelajaran. Ya, atau sit tadurus, ya, 6 pelajaran. Sekarang nuwasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita fi darsis sabi', ya, pada pelajaran yang ke-7, ya, safhah halaman 39, ya, safhah itu halaman 39, itu 39, ya, 39. Ya, 9 itu berapa? 9 itu 9. 30 itu 30. Ini kalau dalam pengucapan angka bahasa Arab itu dimulai dari, kalau puluhan, kalau kita bicara puluhan, dimulai dari bilangannya dulu, ya, dari bilangannya baru puluhan, dari satuannya dulu baru puluhan, ya. Kalau bicara puluhan, ya, kalau bicara puluhan. Jadi kalau sudah bicara ratusan, ya, dari ratusnya dulu. Kalau 100 itu mi'ah, ya, kalau 100 itu mi'ah. Nah, tapi kalau bicara angka puluhan, nah, maka satuannya disebutin dulu baru puluhannya, ya. Safhah 39, ya, halaman 39. Nah, di sini sebenarnya pelajarannya tidak terlalu banyak penambahannya. Ya, hanya seperti yang sudah sempat sebenarnya kita tuliskan di sini, ya, di papan tulis, di saburah. Ya, papan tulis apa bahasa Arabnya? Saburah, ya. Saburah. Pernah kita tuliskan di saburah, ya, tentang kata yang dipakai untuk mengisyaratkan baik yang dekat ataupun yang jauh, ya, dan itu dibedakan berdasarkan jenis, ya, dibedakan berdasarkan apa? Jenis. Yang sudah kita pelajari kemarin, untuk mengisyaratkan suatu yang dekat, ya, maka kita pakai apa? 2 macam, ya, tergantung jenisnya. Jenis mudzakkar dipakai apa? Hadza, dan jenis muannas dipakai hadhihi. Ya, jadi untuk mengisyaratkan, ya, disebut dengan isim isyarah namanya. Kata tunjuk, ya, untuk menunjuk. Ya, jadi dibagi untuk yang mudzakkar, kemudian untuk yang muannas. Untuk yang qarib. Qarib artinya apa? Dekat. Ya, mudzakkar pakai apa? Hadza, muannas pakai hadhihi. Ya, kemudian untuk yang ba'id, jauh, ini sebagiannya untuk yang mudzakkar sudah kita pelajari.
Untuk yang ba'id, yang dekat. Untuk yang mudzakkar pakai dzalika. Untuk yang muannats di sini akan kita pelajari, yang dipakai adalah tilka. Isyarah. Ya, isim isyarah. Ya. Jadi untuk yang dekat ya, kita artikan apa? Ini. Ya, itu pakai apa? Hadza dan hadhihi. Hadza untuk mudzakkar, hadhihi muannats. Nah, untuk yang jauh kita artikan apa? Itu. Ya, maka untuk yang dekat pakai dzalika, untuk yang mudzakkar pakai dzalika, ya, dan untuk yang muannats pakai tilka. Hah? Ba'id, ya, ba'id. Ba'id itu apa? Jauh. Kata tunjuk untuk mengisyaratkan, ya, isyarat itu artinya menunjuk, ya. Iya, qarib dekat. Hah? Ulaika nanti lain lagi penggunaannya. Iya, ba'id. Ba'id itu jauh. Ya. Sambil jalan, ya. Kita lihat ya, sambil antum nulis, ya, sambil kita lihat di situ gambar-gambar dan percakapan yang ada di sampingnya. Nah, di situ kayaknya gambar seorang perempuan. Ya, kemudian ditanya, ya, siapakah yang ada di gambar itu, ya? Man hadhihi? Siapa ini? Ya, man hadhihi artinya apa? Siapa ini? Hadhihi Aminatu. Ya, hadhihi Aminatu. Ya, ini adalah Aminah. Bukan Aminatu. Bukan. Jadi kita ingat pelajaran kita yang sudah lalu, ya, bahwa nama muannats, nama perempuan itu tidak memakai tanwin. Ya, nama perempuan tidak memakai tanwin. Kemudian waman tilka, dan siapa itu? Ya, tilka Fatimatu. Nah, perhatikan, sama seperti Aminatu, Fatimatu, ini nama perempuan. Ya, nama perempuan tidak memakai tanwin. Ya, nama perempuan tidak memakai tanwin. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ya, hadhihi tabibatun, ini adalah apa? Dokter, ya, tabibatun. Ya, kenapa pakai tabibatun, pakai tak marbutah? Karena muannas. Ya, karena muannas. Ya, kalau hadhihi tabibun benar enggak? Hah? Hadhihi tabibun salah. Ya, karena enggak cocok hadza. Kalau mau tabibun hadza. Ya, pasangannya hadza. Baik. Watil, ya. Kenapa Fatimah bukan Fatimah saja?
Iya, karena nama perempuan tidak menerima tanwin. Itu kaidah. Ya, itu kaidah ya kita hafalkan. Pakai tanwin. Iya, pakai tanwin. Ini kita hafalkan kaidah ya. Jadi nama perempuan itu tidak memakai tanwin. Mungkin bisa ditulis di situ yang besar. Di buku ini aja supaya ngerti. Ya. Silakan ditulis di buku ini aja tulisnya. Ya, di bukunya. Jadi kenapa harokat Aminah dan Fatimah itu hanya dhammahnya satu, tidak tanwin? Nah, itu kita langsung ingat bahwa kaidah, tulis kaidah titik 2. Ya, kaidah titik 2. Ya. Nama perempuan ya atau nama muannats tidak memakai tanwin. Ya, tidak memakai tanwin. Baik. Nah, kalau melihat susunannya, ya coba dilihat susunannya. Hadhihi Aminatu dan tilka Fatimatu. Susunan apa ini? Tentunya susunan mubtada khabar. Ya, susunan apa? Mubtada khabar. Mana yang menjadi mubtada? Hadhihi. Ya, hadhihi Aminatu yang menjadi mubtada apa? Coba sama-sama kita tulis. Hadhihi Aminatu. Hadhihi sebagai mubtada, Aminah sebagai khabar. Ingat hubungan mubtada dan khabar harus sama dalam harokat pertama. Harokatnya apa? Dhammah dan dhammah. Kemudian kedua harus sama dalam jenis. Ya. Hadi, nah, makanya kenapa pakai hadi di sini? Karena yang kita mau jelaskan adalah Aminah. Ya. Baik. Atau karena pertanyaannya di sini tadinya pakai apa? Man hadihi. Ya, man hadihi. Kan dilihat mungkin seorang sosok yang pakai jilbab misalnya. Ditanya man hadihi, maka dijawab hadihi Aminatu. Jenisnya sudah sama ya? Jenisnya sama ya? Baik. Kemudian apa yang harus sama? Harokat. Nah, hadihi harokatnya apa? Kasroh ya? Ya, mana dhammahnya? Nah, di sini karena dia adalah bentuk isim isyarah yang bentuknya baku, nggak bisa dirubah ini. Ini seperti ini, hadza, hadihi, dzalika, tilka, fathah, nggak bisa dirubah. Bentuknya baku seperti itu. Jadi untuk isim-isim yang seperti ini, ya, dia tidak tampak harokat dhammahnya. Sehingga yang tampak di mana? Di khobarnya. Ya. Dan pertanyaannya, kenapa tidak pakai tanwin? Bukan aminatun. Karena biasanya kita pakai apa? Bisa kita pakai apa? Hadza babun, biasanya gitu kan? Ya. Hadza kitabun. Di sini tidak pakai tanwin karena nama perempuan. Kemudian hadhihi di bawahnya apa? Tilka. Di bawahnya apa? Tilka. Fatimatu, sama juga. Tilka sebagai apa? Mubtada. Fatimah sebagai khobar. Sama ya. Tilka jenisnya harus sama dengan Fatimah. Sama ya, sama-sama muannats. Cuman artinya beda. Kalau hadhihi ini, kalau tilka itu. Kemudian dhammahnya mana? Dhammahnya enggak kelihatan di tilka. Karena apa? Bentuknya baku seperti ini. Ya, enggak bisa dirubah-rubah harokatnya. Enggak bisa tilku, enggak bisa. Tilka pokoknya. Ya, tilka Fatimatu. Nah, dhammahnya kelihatan pada khobar. Tanpa tanwin karena dia isim nama perempuan. Baik, berikutnya. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi, siapa yang hadhihi ini? Siapa yang hadhihi? Nah, namanya siapa? Hadhihi. Lihat di atasnya.
Yang ditunjuk sebagai hadhihi siapa? Ini. Hadhihi. Aminah. Ya, jadi siapa yang tabibah? Jadi jelas ya kalau ditanya siapa yang tabibah? Siapa yang jadi dokter? Aminah atau Fatimah? Aminah. Kenapa Aminah? Karena pakainya hadhihi. Ya, jadi ini kaitannya dengan yang di atasnya. Hadhihi tabibatun, berarti si Aminahnya seorang dokter. Wa tilka mumarridatun. Siapa tilka? Fatimah. Ya, jadi ini si Aminah adalah seorang dokter. Wa tilka, dan itu si siapa? Fatimah mumarridatun. Mumarridatun. Apa mumarridatun? Perawat. Ya. Suster. Iya, benar. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ya, ini kita keluarkan juga mubtada khobarnya. Hadhihi sebagai apa? Mubtada. Tabibah sebagai khobar. Jenisnya sudah sama? Sama. Kemudian harokatnya? Sama-sama dhammah. Cuman hadhihi enggak kelihatan ya karena dia isim isyarah. Baik. Tilka sebagai apa? Mubtada. Khobarnya? Mumarridatun. Ya. Jenis harokat sudah sama? Jenisnya sama, muannats. Ya, perempuan ya. Harokat tilka enggak kelihatan, mumarridah dhammah. Ya. Ini juga sama dhammah ada. Dan pakai tanwin. Ingat hukum asalnya pakai tanwin karena tidak ada apa? Tidak ada al. Ya, pakai tanwin jangan lupa. Kecuali kalau nama perempuan, tidak pakai tanwin. Kalau perawatnya laki-laki Nama. Tinggal kita hilangin ininya. Ya. Dan ininya juga kita sesuaikan. Pakainya apa? Dzalika apa? Mumarridun. Ya. Mumarridun. Baik, lanjut. Hadhihi minal hindi. Siapa yang hadhihi? Siapa ini? Aminah. Ya, jangan lupa. Hadhihi minal hindi. Yang ini dari India. Ya, Hindi. Minal hindi. Jangan lupa. Kenapa Hindi? Kasroh? Ada min. Ya. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ya, yang ini dari India dan yang itu siapa yang itu? Tilka? Fatimah. Fatimah dari Yaban, dari Jepang. Minal yabani, jangan lupa yabani juga. Japan. Hah? Yaban. Bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Jepang. Hah? Japan ya. Orangnya bacanya Japan. Bahasa Inggris, ya? Bacanya Japan. Ya. Hadhihi minal hindi. Ya, hadhihi minal hindi. Ya. Kok di sini adanya Jampang. Hadhihi sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana?
minal hindi, ini semuanya khobar, jangan lupa. Ya. Nah, kalau khobar seperti ini, ingat, kalau khobar seperti ini jenis dan harokat tidak akan kelihatan. Ya, nggak bisa kita sesuaikan. Karena khobarnya bukan kalimat tunggal. Ingat. Khobarnya bukan kalimat tunggal. Kalau ini khobar tunggal. Kalau tunggal bisa kita tentukan jenisnya, bisa kita lihat harokatnya. Ya. Dhammah. Tapi kalau khobarnya gabungan antara harfu jar dengan isim, maka tidak akan kelihatan jenis dan harokat. Kemudian watilka min dari mana? Jaban. Minal yabani. Ya. Tilka sebagai mubtada, khabarnya minal yabani. Ini jawabannya juga kan. Oh iya. Kalau man itu bukan kata menghubungi. Man. Oh min itu ya apa kita bilang kata sambung. Ya dari. Atau keterangan. Ya, kalau bahasa Arab namanya harfu jar. Ingat, kalau bahasa Arab namanya harfu jar, sama seperti li. Ya, PR yang kita berikan kemarin, ya. Ya. Paham tapi? Ada pertanyaan PR yang kemarin itu? Itu masih ada yang salah. Hah? Kan masih isi alam budi. Coba lihat nomor satunya. Ya. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Hadza li Baik. Hadza sebagai mubtada. Khobarnya mana? Ini khobarnya semuanya. Terdiri dari dua kata, li dan Muhammad. Li ini adalah apa? Harfu jar. Ya, li itu apa? Harfu jar, sama seperti min. Ya, hadza li Muhammad. Jadi artinya apa? Ini punyanya Muhammad. Paham? Ya. Saya pikir harga Muhammad jadi kan itu pakai ya. Hah? Bukan pakai langsung sama ya. Maksudnya panjang. Enggak pakai ya. Ya, kalau misalnya li seperti ini misalnya kalimatnya. Hadza li. Ya, ini hadza sebagai mubtada, li sebagai khobar. Gabungan antara lam tambah ya. Ya, sukunnya artinya saya. Ya, sukunnya artinya saya. Ya, hadza mubtada, ya, khobarnya li. Artinya ini punya saya. Nah, dan ininya adalah benda yang mudzakkar. Apa contohnya? Misalnya buku atau pena, kolam. Misalnya hadza li. Ya. Kemudian buku ini hadza li Muhammadin. Ya, hadza li Muhammadin. Kemudian dzalika itu, buku itu misalnya. Ya, dzalika. Kenapa pakai dzalika? Karena kitab, buku. Dzalika li Hamidin. Dzalika li Hamidin. Itu punyanya Hamid. Ya, itu punyanya Hamid. Ya. Ya? Di contoh emang nggak ada? Nah, itu dari situ sebenarnya, dari pertanyaan halaman 34.
Kemudian jawabannya. Paling atas. 34 paling atas. Tas. Liman hadza, milik siapa ini? Atau punya siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Ini punyanya Khalid. Kenapa pakai hadhihi? Karena tas itu bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya tas? Haqibatun. Ya. Hadhihi haqibatun. Nah, jadi ini tas. Iya, ini kamu. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Ya, ini punyanya Khalid. Karena tak marbutan ini ya Ustaz. Iya. Dia muannas karena ada tak marbutahnya. Kemudian nomor 2, tsaniyan liman hadhihi liyasirin. Ya, tinggal dibenerin aja itu. Ya, berarti sudah tahu sekarang kan fungsinya li. Ya. Fungsinya Li Muhammadin. Ya, hadza li Muhammadin. Ya, nomor 2-nya. Liman hadhihi liyasirin. Ya. Punya siapa ini? Ya, mungkin dia tanya tas mungkin. Ya. Alhamdulillahi. Ya, alhamdulillahi. Karena lafaz Allah dimulai dengan ditambahin dengan li. Jadi li begini susunannya nih. Ya, coba dilihat. Ya. Ada lafaz Allah, begini lafaz Allah ya. Ya, perhatikan lafaz Allah. Ya. Kemudian ditambahkan li depannya. Lihat bagaimana perubahannya. Ya, lihat. Li, kemudian ada lafaz Allah. Ya, tulisannya menjadi kalau digabungkan lillahi. Ada yang aneh? Hah? Belum pada pernah belajar. Jadi ketika digabungkan ininya dihilangin. Alif dan lamnya dihilangin, kemudian ditambahkan di sini lam yang baru. Jadinya seperti ini tulisannya. Alhamdulillahi. Jangan ada yang menulis nanti lillahi seperti ini. Jangan ya. Ya. Ya, enggak ada yang seperti ini. Ya, karena ini digabung, ini sama ini digabung jadi kayak gini. Kemudian Kalau di depannya waw. Ya. Hah? Jadinya waw tuh berarti. Kalau depannya waw, nggak usah pakai lam maksudnya, Yeah. pakai waw. Wow. Iya, kalau depannya waw, maka kita kembalikan ke bentuk asalnya. Tambahin waw. Wallah. Ini yang menentukan. Wawunya ini fungsinya sebagai apa? Kalau wawunya kata sambung, ya, dan, ya, wallahu dan Allah gitu. Apa keterangannya? Tapi kalau wawunya ini adalah harful qasam namanya, huruf yang dipakai untuk bersumpah. Seperti apa? Wal fajr, ya, wal asr, ya. Dan apa lagi? Wasyamsi wa duhaha, ya, wal qamari idza talaha. Apa harokatnya semuanya itu? Wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghsha. Wal laili, harokat akhirnya apa? Kasrah semua. Itu harful qasam namanya. Huruf yang dipakai untuk bersumpah. Dalam Al-Qur'an Allah pakai untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Nah, kalau huruf waw ini fungsinya sebagai huruf yang dipakai untuk bersumpah, artinya apa? Bukan dan lagi, apa? Demi. Maka huruf
kata setelahnya harus berharokat kasroh. Ya. Jadi kalau bersumpah wallahi. Kita sering kan dengar orang bilang wallah wallah. Sebenarnya wallah aja belum tentu bersumpah. Dan Hah? artinya dan Allah. Enggak, wallah saja belum tentu bersumpah. Tergantung ujungnya mau pakai apa. Wallahu atau wallahi. Ya, wallahu atau wallahi. Nah, wadduha dia diakhiri dengan wadduha. Ya, diakhiri dengan ini. Namanya alif layyinah. Enggak kelihatan harokatnya fathah, kasroh atau dhammah. Jadi enggak kelihatan. Huruf terakhirnya bukan ha, tapi huruf terakhirnya alif layyinah namanya. Wadduha, ha kita baca panjang. Jadi enggak kelihatan di sini harokatnya yang seharusnya dia kasroh, tapi enggak kelihatan, enggak bisa muncul harokat kasrohnya. Harokat kasrohnya enggak bisa muncul. Paham ya? Ya. Karena huruf terakhirnya bukan ha. Huruf terakhirnya alif layyinah. Ya. Alif layyinah itu alif bengkok kalau kita bilang bahasa kita alif bengkok. Alif Layyinah. lain. Ya, alif bengkok. Yang seperti huruf ya. Alifnya seperti huruf ya. Ya, makanya kita baca panjang wadduha ha panjang. Bukan ya, alif. Hah? Bengkok. Alif bengkok namanya. Ya. Alif bengkok. Paham ya? Jadi beda wallahu wallahi. Ya. Wallahu khalaqakum. Kalau benar, Ya? Hah? artinya apa? Kalau wallahi artinya kita bersumpah demi Allah. Wallahu dan Allah gitu. Kata sambung, wa-nya jadi kata sambung dan. Dalam Al-Qur'an misalnya wallahu khalaqakum. Ya, dan Allah yang menciptakan kalian. Salah. Ya. Makanya kalau baca wasyamsu wa duhaha, oh salah itu. Udah enggak usah jadi imam lagi besok. Wasyamsi wa duhaha artinya Allah bersumpah dengan apa? Matahari. Wasyamsu bukan kata sumpah, berarti wawunya. Dan matahari gitu. Kalau wasyamsi wa duhaha demi matahari. Itu di situ Allah bersumpah demi matahari. Walaili idza yaghsha demi malam apabila telah ya gelap gulita. Ya. Walaili. Kalau kita baca walailu ya dan malam nah, ya artinya beda. Ya. Jadi ini kunci ya. Jadi kalau orang apa namanya dikatakan bersumpah ya bukan sekedar dia baca wallah. Ya. Karena kalau wallah saja ujungnya apa ini? Wallahi atau wallah? Wallahu. Kalau wallah dia niatkan bukan wallahi tapi wallahu berarti dia belum bersumpah. Ya, tapi kalau dia ngucapin wallahi, nah ini berarti dia benar bersumpah. Nah, yang sudah paham kaidah ini juga bisa ya mencoba triknya di ya. Baik. Dan sumpah ini nggak bisa main-main, ya. Kalau seorang bersumpah, berarti dia sudah terikat ya dengan hukum. Ada hukumnya sumpah itu diatur dalam Islam. Ya, artinya seorang yang bersumpah dia harus melaksanakan sumpahnya. Harus apa? Melaksanakan sumpahnya. Misalnya dia bersumpah ingin melakukan sesuatu. Ya, dia bersumpah wallahi, ya misalnya saya akan pergi misalnya. Ya. Atau wallahi saya tidak akan pergi. Ternyata misalnya dia bilang wallahi saya akan pergi, dia enggak pergi-pergi. Berarti dia melanggar
sumpah. Ada kafarahnya seorang yang melanggar sumpah. Ya, seorang yang kalau tidak melaksanakan sumpahnya ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Ya, dia harus puasa 3 hari. Ya. Misalnya, wallahi saya nggak akan bicara sama fulan misalnya. Tapi besok bicara dia. Ya, berarti dia harus membayar kafarah dari sumpahnya. Ya, makanya jangan suka menjual sumpah atau gampang bersumpah. Hati-hati. Kalau dia wallah gitu kan Ustaz. Nah, kalau wallah aja itu tergantung niatnya. Ya. Tergantung niatnya. Ya, jadi misalnya kita ingin meyakinkan seseorang misalnya gitu kan. Kita lagi ada perselisihan misalnya sama orang. Ya enggak apa-apa. Ya, untuk meyakinkan dia misalnya supaya dia enggak marah atau enggak apa, kita katakan wallah. Ya, tapi kita enggak niat bersumpah. Ya. Ya. Asalkan orang yang kita ajak bicara nggak paham kaidahnya gitu. Kalau dia paham, ntar dia suruh wallahu atau wallahi. Nah, gitu kalau udah kayak gitu kita nggak bisa ngelak lagi. Ya. Kemudian, ya paham ya? Tadi lillah berarti masih PR tadi itu. Nomor 3, alhamdulillahi, ya. Li digabungkan dengan lafaz Allah, jadi seperti itu, lillahi. Jangan ada yang bilang salah cetak ya, sudah paham ya? Ini alifnya mana gitu. Saya tadi mau saya tambahin alif. Kan sudah saya kasih tulisannya tadi, Pak. Ya. Jadi Karena awalnya nggak tahu kan. iya. Alifnya nggak ada ya, sama saya kasih alif. Ya, jadi alhamdulillah karena ada di situ bukan lafaz Allah, tapi ada huruf jar li. Ya, ditambahkan pada lafaz Allah, alnya dibuang. Jadi justru bukan hurufnya bertambah, tapi hurufnya berkurang. Berkurang alifnya. Kemudian lillahil masyriqu wal maghrib. Ini penggalan dari ayat Al-Qur'an, dan milik Allah lah, ya, lillahi. Al-masyriq wal maghrib. Apa itu masyriq? Timur, maghrib, barat. Dan milik Allah lah timur dan barat. Kan harfu jar li. Kan harfu jar li, lillahi. Jadi kalau lillah kan Allahu masriku berarti Allah timur dan barat. Ah, iya. Nah, itu. Salahnya itu situ. Kalau sampai dibaca Allahu al-masyriqu wal maghrib, Allah timur dan barat. Keliru lagi artinya. Jadi saya WA. Baik. Sudah? PR beres ya berarti ya. Kita lanjut ke Demi ya Ustaz. ah? Li punya, kepunyaan. Ini saya sengaja nggak tulis itu yang nomor 4 gak ada yang komplain juga. Teman-teman benar-benar nyotek. Baik. Kembali halaman 39. Ya. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini panjang. Nah, siapa sih ini? Jadi terjemahannya bukan panjang yang lebih tepatnya, karena ini bicara tentang manusia. Ya. Yang ini siapa ini? Aminah. Berarti si Aminah ini tawilah, tinggi. Wa tilka qasiratun. Dan si itu, ya siapa itu? Fatimah qasirah, pendek. Ya, jadi tawilah tuh ya bisa kita artikan panjang. Ya, kalau bicara suatu benda misalnya tawilah panjang. Tapi kalau kita bicara manusia, ya maka lebih tepatnya kita katakan tinggi. Ya. Walaupun sebenarnya tinggi dalam bahasa Arabnya itu ada khusus nanti. Ya istilahnya aliyatun. Nah, itu tinggi. Aliyatun. Tapi kalau manusia nggak dibilang aliyatun. Biasanya yang dibilang aliyatun itu bangunan. Ya, bangunan, ya atau benda atau apa. Ya, dibilang tinggi aliyatun.
Taib. Hadhihi tawilatun. Mana mubtada, mana khabar? Hadhihi mubtada. Ya, kemudian khabarnya tawilatun. Kalau misalnya dijadikan mudzakkar, jadi gimana? Hadza tawilun. Tawilun. Hadza tawilun. Sahih, mumtaz. Wa tilka qasiratun. Kalau dijadikan mudzakkar gimana? Wa dzalika qasirun. Mumtaz. Nah. Man hadza? Nah, ini sekarang yang mudzakkar. Man hadza? Siapa ini? Hadza Hamidun. Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Ya, dzalika Aliyun. Nah, sekarang ada gambar apa itu kira-kira? Bebek ya, bukan ayam ya? Bukan ya? Bukan ya? Baik. Atilka dajajatun? Apakah itu ayam? Ya, dajajatun itu ayam betina ya. Ya, dajajatun ayam betina. Atilka dajajatun? La, bukan. Tilka baqqatun. Itu adalah bebek. Bebek perempuan. Enggak, bebek aja. Ya. Ya. Bebek atau angsa gitu ya. Kalau ayam mengatakan dikun. Dikun, ya, dikun. Baik, ba'dahu. Matilka, apa itu? Apa nih? Kira-kira gambar apa? Hah? Telur ya, sepakat ya. Tilka baydatun. Ya, itu adalah telur. Enggak ada telur mudzakkar muannas ya? Pasti perempuan. Hah? Iya. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini mobil. Kenapa pakai hadhihi? Karena sayyarah, karena khobarnya sayyarah. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ini adalah mobilnya guru laki-laki itu. Wa tilka sayyaratul mudiri. Dan itu adalah mobilnya mudir, pimpinan. Ya, pimpinan laki-laki. Al-mudarisin atau mudarisin? Hah? Al-mudarisin. Al-mudarisin. Nah, kita lihat. Ya, coba kita tulis. Iya, benar. Mudhaf ilaih. Tebal juga ini. Ya. Hadhihi sayyaratul mudarrisi atau harokat kita sembunyikan dulu. Nah, kita coba tentukan harokatnya dengan kaidah. Watilka atau nanti belakangan. Ya, ini dulu. Nah, kita tentukan mana mubtada, mana khobar. Hadhihi mubtada. Taib, khobarnya sayyarah, jelas ya? Cocok kan? Jenisnya sama enggak? Hadhihi dan sayyarah sama, sama-sama muannats. Taib, harokat. Harokatnya apa? Hah? Harokat pokoknya. Harokat mubtada khobar itu harus apa? Harus sama. Apa harokatnya? Dhammah, harus dhammah. Hadhihi enggak mungkin dhammah karena baku bentuknya. Berarti dhammah ada di mana? Taib. Nah, sekarang di sini kita mau kasih dhammah biasa atau dhammatain, tanwin. Kenapa dhammah biasa? Karena kita melihat ada kata setelah sayyarah.
yang kemungkinannya ini adalah apa? Idhofah. Ya. Kemungkinannya adalah idhofah. Maka kita setelah dengan pengalaman kita, maka kita putuskan oh ya ini benar idhofah. Berarti kalau kita katakan ini idhofah, kata yang pertama otomatis menjadi mudhaf. Ya kan? Kata pertama otomatis menjadi mudhaf. Kaidah mudhaf tidak boleh tanwin. Ya. Kemudian kata setelahnya berarti otomatis mudhaf ilaih. Iya. Apa hukum dari mudhaf ilaih? Kaidahnya selalu kasrah. Tanwin atau tidak? Tidak dong karena ada al, ya. Ya, kemudian wa apa di situ? Wa tilka sayyaratul mudiri. Ups. Wa tilka sayyaratul mudiri. Tilkanya, wa-nya kata sambung saja dan. Tilka sebagai mubtada. Mana khobarnya? Sayyarah. Berarti khobar dhammah. Selain khobar dia sebagai mudhaf ya kan? Karena kita lihat hubungannya dengan mudir. Mudhaf. Baik. Berarti setelahnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harokatnya harus kasroh tanpa tanwin karena ada al. Mudir, direktur. Mudaris guru. Guru laki-laki. Kalau guru perempuan gimana jadinya? Jadi kalimatnya gimana? Mudarrisati ya. Berubah nggak hadhihinya kira-kira? Ini mobilnya guru perempuan, bukan guru laki-laki. Iya. Jadi hadhihi itu menentukan sayyarah, ya. Hubungannya sayyarah bukan ke gurunya, ya. Sama juga kalau misalnya direkturnya perempuan. Direkturnya perempuan jadi watilka sayyaratul mudir. Direkturnya kita ganti jadi mudir. Kita ganti jadi mudir perempuan. Direktur laki-laki itu kan direktur laki-laki. Kita ganti jadi direktur perempuan. Iya. Watilka sayyaratul mudirati. Ya. Tinggal kita tambahkan tak marbutah. Ini jadiin fathah, kasrahnya di sini. Nah, gitu. Watilka sayyaratul mudirati. Ya, itu mobilnya direktur perempuan itu. Baik, ba'dahu. Ada jam tangan. As-sa'atu Abbasin hadhihi. Apakah jamnya Abbas ini? Sa'atu Abbasin. Kenapa Abbasin? Karena hubungannya idhofah dengan sa'ah. Hubungannya apa? Idhofah dengan sa'ah. A itu pertanyaan, apakah? As-sa'atu Abbasin hadhihi. Kenapa pakai hadhihi? Jam. Karena sa'ah, ya, sa'ah itu jam muannats. Ya. As-sa'atu Abbasin hadhihi. Jadi lihat hubungannya idhofah antara sa'atu dan Abbasin, ya.
Jadi apakah jamnya Abbas ini? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Bukan, ini jamnya Hamid. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Ini misalnya ini jam ya, kita anggap jam. Ada 2 jam. Ya. Ini hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Ya. Jadi begini ilustrasinya misalnya. Ya. As-sa'atu Abbasin hadhihi. Ya, jadi padahal jamnya Abbas itu yang ini nih, yang warna hitam misalnya. Tapi ditanya yang ini, as-sa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini jamnya Abbas? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Kalau kita nggak pakai hazi, Hah? asatu Abbasin itu aja. Nggak bisa. Kita pegang. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia bagaimana? Ini punya siapa? Gitu kan? Ada ininya. Ya. Jadi as-sa'atu Abbasin hadhihi, atau dibalik, ahadhihi sa'atu Abbasin bisa juga. Ahadhihi sa'atu Abbasin bisa. Ya, jadi bisa dibolak-balik. La, hadhihi sa'atu Hamidin. Ini jamnya Hamid. Tilka, ya kita tunjuk sekarang. Tilka itu sa'atu Abbasin. Kalau yang hazi itu kita gimana? Hazi asatu atau hazi sa'atu. Yang mana? Kalimat tanya. Kalimat tanyanya. Kalau mau dibalik bisa ahadhihi sa'atu Abbasin. Ya, apakah ini? Mungkin ini yang lebih mudah bagi kita untuk menyesuaikan dengan bahasa Indonesia ya. Ahadhihi sa'atu Abbasin, apakah ini jamnya Abbas? Ya. Atau kita biasa juga pakai apakah apa jamnya Abbas ini? Biasa enggak gitu? Enggak biasa kayaknya ya. Biasanya apa ini jamnya Abbas? Gitu ya. Baik. Hadhihi sa'atu Hamidin, susunannya coba dilihat. Hadhihi mubtada. Khobarnya apa? Sa'atu. Selain sebagai khobar dia sebagai mudhaf. Ya. Kemudian Hamidin sebagai mudhaf ilaihi. Kenapa tanwin Hamidin? Karena enggak ada al, tidak ada al. Kemudian dzalika dikun wa tilka dajajatun. Ya, itu jadi ini ayamnya jauh-jauh ini. Ya, itu ayam jantan. Dzalika wa tilka dajajatun, dan itu ayam betina. Ada pertanyaan? Mudhaf itu apa? Mudhaf itu ini ya, keterangan. Mudhaf itu ya, mudhaf itu sebenarnya gabungan ya. Nanti dia tuh ada mudhaf ilaihinya. Ada mudhaf seperti ini. Ya, ada mudhaf ilaih. Kalau kita katakan mudhaf itu apa? Ya, dia kata yang disandarkan kepada kata setelahnya. Misalnya kita ada, nah ini mobil ya. Sayyarah, misalnya sayyarahnya umum masih sayyarah. Kalau sayyarah ini tidak ada mudhaf ilaihinya, artinya dia sendiri, tentu dia tidak dikatakan mudhaf. Kalau dia sendiri, misalnya kita bilang hadhihi, Jadi dia hanya disebut sebagai khobar gitu ya, kalau misalnya. iya betul, tepat sekali. Jadi misalnya kata ini kita sederhanakan misalnya seperti ini. Hadhihi, maka kalimatnya akan menjadi sayyaratun. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita sederhanakan ya. Kalimat ini kita ubah jadi gini. Hadhihi sayyaratun. Maknanya akan beda antara kalimat ini dengan kalimat yang ini. Apa bedanya?
Kalau ini kita artikan gimana? Ini mobil. Kita ingin menjelaskan kepada orang bahwa benda ini disebut dengan mobil. Sekarang kan orang yang kita ajak bicara itu dia nggak paham ini benda apa sih namanya. Ini mobil. Ya. Tapi kalau kita bicara seperti ini, hadhihi sayyaratul mudarrisi. Pertanyaannya udah beda. Ya. Orang yang kita ajak bicara sudah tahu ini mobil, cuma pertanyaan ini mobilnya siapa gitu. Ya, ini mobilnya siapa? Maka kita jelaskan dengan kalimat seperti ini. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ini mobilnya guru. Jadi kalau misalnya sayyarah itu tanpa ada tambahan kata di setelahnya, maka dia masih bersifat umum. Ya, mobil. Pokoknya ini mobil punya siapa terserah. Pokoknya ini namanya mobil. Ya. Tapi ketika kita sudah sandarkan daripada suatu, maka dia akan menjadi lebih khusus. Misalnya mobil apa, mobil truk kah, mobil sedan, atau mobil punyanya siapa. Kalau di sini kan disandarkan kepada kepemilikan. Ini punyanya siapa. Ada pertanyaan lagi? Soal akhir. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, itu latihan yang biasa jadi PR ya. Kita jadikan PR aja. Ya, wajib manzili. Ya, kemudian kita akan kerjakan di sini at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Nah, asyir itu berikan isyarat, tunjuklah. Asyir itu kata perintah. Asyir ilal kalimatil atiyah, kepada kata-kata. Kalimat itu kata-kata, bentuk jamak dari kalimah. Al-atiyah berikut ini. Bi dengan. Nah, jadi bi itu dengan. Bismi isyaratin, dengan isim isyarah, kata tunjuk. Lil ba'id, untuk yang jauh. Apa aja itu yang jauh? Dzalika dan tilka, untuk yang jauh. Baik, silakan. Ingat dzalika dan tilkanya sebagai mubtada. Berarti kata yang tertulis di situ semuanya jadi khobar. Berarti khobar pakai apa nanti? Kalau khobar tunggal berarti harokatnya apa? Harokatnya tanwin, jangan lupa. Dhammah tapi tanwin. Karena semuanya kita lihat di sini harokatnya tunggal. Ya, satu kata aja. Ya, ingat. Bukan, tidak ada idhofah di situ kan? Enggak ada yang dua kata kan? Tapi berarti tunggal. Berarti semuanya ya harokat dhammah sebagai khobar. Ya, dan tanwin. Baik, silakan. Fadhil. Bergantian. Siapa mau duluan? Jadi perintahnya iya, sesuai dengan jenisnya. Jadi kita harus paham nih khobar jenisnya apa? Muannats atau mudzakkar? Sehingga kita pakai isim isyarah yang sesuai. Paham? Coba, siapa sekarang duluan? Dari ujung, Pak Dery, coba. Tilka harokat, ingat harokat sebagai khobar. Tilka ummun, ya. Itu adalah seorang ibu. Ya, itu adalah seorang ibu. Tilka ummun. Baik, lanjut. Ba'dahu tsaniyan. Dzalika abun. Nah, dzalika abun. Pendek ya, abun. Dzalika abun. Itu adalah seorang bapak. Kita katakan seorang ya, seorang bapak. Baik, ba'dahu lanjut. Tsalisan. Dzalika qalamun. Baik, mumtaz. Itu adalah
pena. Ya, kita lebih lengkapnya kita katakan sebuah pena. Taib rabi'an. Tilka mil'aqatun. Sahih, mumtaz. Ya, itu adalah apa? Sebuah sendok. Mil'aqah apa? Sendok. Taib khamisan. Tilka ain. Tilka ainun. Masya Allah. Bagus. Berarti ini ingat kaidah sebelumnya. Tilka apa dalika? Tilka. Kenapa? Karena mu'anas. Mu'annas, mumtaz. Kenapa mu'annas? Sepasang. Sepasang. Pas-pasan, mumtaz. Ya, mumtaz. Ya, jadi tidak terkecoh ya dengan walaupun tidak ada tak marbutah. Ya. Tilka ainun. Jadi benda yang sepasang, ya ingat mata, telinga, kaki, tangan, ya. Itu dihukumi mu'annas. Tilka ainun. Taib sadisan. Dzalika hajarun. Apa hajar? Batu. Ya, itu adalah sebuah batu. Ya, atau itu batu. Nah, gitu aja sebenarnya. Enggak apa-apa sih, boleh aja. Itu batu. Sabi'an. Ya, itu kemeja. Ya, itu kemeja. Taib sahih. Badahu. Nah, ini dapatnya ya. Jangan terkecoh lagi, Pak Andi. Udah bagus tadi, bagus. Awas, hati-hati. Nah. Dzalika atau tilka? Cuman dua loh, gak usah susah. Kan gak ada tak marbutah, berarti dzalika. Tapi awas ada jebakan. Halaman berapa itu? Oh iya. Tilka kitrun. Masya Allah. Kenapa tilka? Enggak ada tak marbutahnya. Mu'anas Ustaz. Oh, kenapa mu'annas? Karena sepasang. Sepasang dengan apa? Dengan tutupnya. Dengan tutupnya. Ya. Ya. Atau dia berubah. Karena ada tutup. Pak Andi nggak enak ngomongnya berlubang-lubang itu. Mending sepasang ya ada tutupnya. Taib. Tilka qidrun. Ya. Qidrun juga dihukumi mu'annas. Dan ini jarang ya benda-benda yang nggak ada tak marbutahnya kemudian dihukumi mu'annas ya sedikit sih. Ya tidak banyak. Tasi'an. Yang penting tak marbutah, pokoknya aman lah. Nafidatun. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa nanti yang pola seperti ini kita nggak akan bingung bacanya. Nafi, nggak mungkin nafa, nggak. Nafidatun. Jendela. Ya kalau kita nanti sudah terbiasa ya pola seperti ini tidak kita baca nafadatun enggak nafidatun. Karena polanya fa'il. Polanya apa? Fa'il. Fa'ilun. Nah, kemudian karena ada tak marbutah berarti sebelum tak marbutah itu selalu fathah. Nafidatun. Begitu. Ini apa tilka itu jendela ya. Asyran lanjut. Taib itu sapi betina. Taib mumtaz ba'dahu. Awas Pandi ini bukan jebakan nih, enggak ada jebakan ini.
Santai aja yang ini, santai. Dzalika maktabun. Baik, maktab artinya apa? Itu Itu yang ditaruh tempat buku itu. Itu meja. meja. Dzalika maktabun. Taibadahu. Tilka Nah, nakitu. nah, kalau ini beda, Pak. Saya udah curiga tadi ini. Saya udah curiga. Tadi waktu bilang nafidatun saya lihat bawahnya, oh ini terkecoh nih kalau saya. Ya, kalau di ya, jadi dilihat jumlah hurufnya Pak Nov ya. Jadi karena ini jumlah hurufnya ya, kalau tanpa ta marbutah cuma 2 ya, jadi dia tidak kita bilang naqi, enggak. Kalau tadi jumlah hurufnya ada 4 tanpa ta marbutah ya kan? Nun, alif, fa dan dzal. Jadi kita baca nafidatun karena polanya fa'ilun. Ya, kalau ini tidak ngikutin pola ya. Karena jumlah hurufnya kurang 1. Ya, jadi naqatun. Ini enggak ngikutin pola, tapi ini emang nama untuk unta. Jadi unta itu bahasa Arabnya nama naqatun. Ya, jadi itu unta. Tilka naqatun. Taibadahu. Taib itu seorang insinyur. Ya, muhandisun. Taibadahu. Dzalika muadzin. Muadzinun ya. Jangan disukun-sukunkan. Itu kita bilang kalau yang suka sukun-sukunkan itu cari selamat ya. Ya biasanya gitu kita bilang kalau yang suka sukun-sukun cari selamat. Oh, sukunin aja. Ya jadi selamat dah. Enggak ketahuan salah benarnya enggak ketahuan. Tilka mumaridotun. Tilka mumarridatun. Tapi muadzinun paham ya? Muadzinun apa? Muadzin. Mumarridatun. Ya, jadi itu seorang perawat ya, mumarridatun. Taibadahu. Dzalika sarir. Taib itu kasur atau ranjang ya, sorry. Lebih tepatnya ranjang ya, sarir. Kalau kasur firashun. Taib ba'dahu. Tilka hadiqatun. Taib tilka hadiqatun, itu kebun. Ya. Taib ba'dahu. Ini tilka Nah, ini pola nih, Pak. Ikutin pola. Tilka polanya fa'il seperti bilang tadi. tolibatun. Taib ya. Tilka talibatun. Itu pelajar perempuan. Ya, itu siswi gitu ya. Kalau pelajaran lagi Kurangin, hilangin tak marbutahnya menjadi dzalika talibun gitu. Dzalika talibun. Ba'dahu. dzalika jamalun. Dzalika jamalun ya. Jadi itu adalah onta. Bedanya nakotun. Ya, onta jenisnya aja. Onta laki jantan betina. Taibadahu. Halaman 39 paling bawah, Pak Andi. 39 paling bawah. Tilka battatun. Tilka battatun. Ya, tilka battatun. Ya, itu adalah seekor angsa. Taib al-kalimatul jadidah
Ya, jadi ini kesimpulan untuk kosakata baru. Al-mumarridatu perawat perempuan ya. Kalau perawat laki tinggal hilangin aja tak marbutohnya al-mumarridu. Al-hadiqatu apa? Taman atau kebun. Al-battatu angsa. Al-muadzinu muadzin. An-naqatu onta betina. Al-baydatu. Kalau bebek besar. Bedanya apa ya? Angsa bebek. Sama hanya gede-gede. Angsa ini panjang, yang bebek kan kecil. Angsa nih lebih menurut angsa. Kalau bebek Ini angsa ya. iya. Al-mu'adzinu. Al-muadzinu. Ini apa? Muadzin. An-naqatu unta betina. Al-baydatu apa? Hah? Al-baydatu apa baydah? Telur. Tapi kemudian kesimpulan kaidah dari pelajaran-pelajaran kita sampai saat ini, asmaul isyarah lil qarib. Asma itu jamaknya isim. Asma jamaknya apa? Isim. Artinya nama-nama atau kata-kata tunjuk lil qarib untuk yang dekat. Hada Muhammadun, hadihi Aminatu. Perhatikan Aminatu nama perempuan tidak pakai tanwin. Asmaul isyarah lil ba'id. Coba bacanya gimana? Asmaul isyarati apa isyaratu atau isyarata? Isyaratu. Kira-kira hubungannya apa dengan lil ba'id? Asmaul isyarati lil qaribi gitu bacanya. Ya. Kenapa asmaul isyarati? Kalau kita ini kan jabarkan. Nah, mudhaf. Jadi asma Asmanya itu asma sebagai mubtada. Ya, mubtada, selain mubtada dia juga mudhaf. Kemudian tidak pakai tanwin karena mudhaf ya. Isyarati sebagai mudhaf ilaih. Isyarati. Kemudian khobarnya mana? Ini khobar semuanya. Lil qaribi. Li itu apa? Untuk yang dekat. isim itu kata benda, kata kerja. Mana? Isim itu kata kerja. Kata benda. Kata kerja. Enggak, bukan. Kata kerja itu seperti asyir. Nah, itu di atas itu kata perintah itu kata kerja. Fi'il apa? Fi'il, kata kerja fi'il. Tapi itu kesimpulannya ya. Jadi untuk yang dekat pakainya hadza untuk laki-laki, mudzakkar, hadhihi untuk yang muannats. Kemudian untuk yang jauh pakainya dzalika untuk yang mudzakkar, tilka untuk yang muannats. Perhatikan jangan lupa nama perempuan tidak memakai tanwin. Tilka Zainabu. Nah, dilihat tilka Zainabu. Bukan Zainabun. Tapi itu pelajaran ad-darsus sabi' kita, pelajaran ke-7 kita. Ya, cukup ringkas sebenarnya. Insyaallah pekan depan kita lanjut ad-darsus tsamin, pelajaran yang ke-8. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Mau nanya kata al-mikwat itu apa? Mikwah itu setrika.
Mikwa. Darajat beda ya. Darajat itu sepeda. Mir'aqatu Sendok. Kidul ini Panci, iya. Al-Baqarah Al-Fatih. Betina. Al-Falahu Petani, ya, atau peternak. Anfu Al-Anfu. Anfun, hidung. Apa? Oh, al-anfu, ya, hidung. Hidung. Iya, hidung. Sapi laki-laki nanti Al-baqar. Ya. Al-Famun. Al-famu, ya, atau famun. Mulut, Apa? mulut. Al-Uzunu. Telinga. Yadu. Tangan. Rijlu. Kaki. Asyayun. Syayu. Asyayu atau syayun. Teh. Sayun. Iya, teh. Iya. Al-Quran. Ibu ya. Ibu. As-salajatu. Salajatu, kulkas. Salajatu. Qahwa. Hah? Al-Qahwatu. Qahwatu, kopi. Sarihun. Hah? Sarihun. Syari'un. Pakai shin. Hah? Enggak ada. Sari'un apa? Sarihun. Iya, sari'un, cepat. Cepat. Naik jatuh Jendela. Jendela. Jidul. Jiddan. Jidul. Jiddan itu keterangan aja, sangat. Apa? Ya, sangat. Sangat Iya, misalnya jamilun jiddan. Ya, dia bagus. ya sangat bagus. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang pada pelajaran yang ke-8 insyaallah. Karena kita bihadzal qadar, kita cukup sampai di sini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah memudahkan pertemuan kita selanjutnya pada pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.